Gitu. Ya sudah sudah di-mute dulu gantian. Di-mute dulu gantian. Bro, yang mau ngomong Pak Jospen. Unta itu saja haram. Marcel, sebentar dulu Marcel. Ini Pak Jospen mau ngomong. Silakan Pak Jospen. Gantian lah. Di Matius 15 kan ada ditulis begini. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang. Itu biasanya itu yang dipakai. Tetapi ingat, latar belakangnya itu bukan mengenai makanan. Tapi ketika ada orang bertanya, di ayat 1 dikatakan begini. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Jadi itu persoalannya. Bukan persoalan makan di situ, tapi persoalan mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, kemudian tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyang? Nah, itu alasannya, bukan berarti tentang makanan. Makanya jawab Yesus, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, bukan masalah haram, itu bicara tentang najis. Iya. Tentang adat istiadat. Adat istiadat. Nah, itu. Jadi kamu harus paham. Jadi kalau Bang Jospen ini kan murid saya bilang harus tahu nih apa yang sedang dibicarakan. Kalau di Islam ini asbabun nuzulnya cerita tentang apa nih ceritanya nih. Begitu. Jangan menghakimi ini bercerita apa, kau jawab apa, begitu. Bang Jospen murid saya, lanjut Bang Jospen luar biasa cerdas. Materinya Baal yang dipakai ya. Materinya Baal loh. Sesuai apa yang ada. Ya sudah, silakan Bang Marcel, silakan. Pada poinnya begini bro, saya sedikit menjelaskan, boleh dikasih kesempatan? Iya silakan. Yang lain mute. Oke, begini. Poinnya, apa yang masuk dalam tubuhmu itu akan keluar juga jadi tai. Ya? Apapun itu, keluar jadi tai. Jadi masalah haram dan tidak haram saya tidak peduli lah. Tapi poinnya yang keluar dari mulutmu, memaki orang, menghukum orang, menghujat orang, itulah yang haram. Itulah yang tidak bagus. Poinnya seperti itu bro. Kau bilang kau baik. Kau paling alim, kau paling manusiawi, kau paling hebat, kau paling baiklah di dunia ini. Kau paling yang alim lah di dunia ini. Tapi memang kau tidak makan babi, tidak segala macam. Tapi kau memaki-maki orang, itu apa gunanya? Seandainya begitu. Silakan Pak Jospen, dibantah Pak Jospen. Ya. Nah, itulah yang bagus yang kau bilang barusan. Artinya, kalau kita sudah tidak maki-maki orang, ada lebih baik lagi tidak makan yang haram-haram. Nah, sebentar saya lanjutkan yang tadi keterangan tadi. Nah, Matius tadi di awal tentang pembasuhan tangan. Kemudian ditutup oleh ayat berikutnya ya, ayat 16. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Nah, sebentar. Di ayat berikutnya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah ditutup dengan kalimat begini. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Jadi ayat tadi dibuka dengan tentang basuh tangan, tradisi, adat istiadat. Kemudian ditutup dengan apa? Pembasuhan tangan. Jadi bukan mengenai makanan, itu aja. Ya. Itu ayat berapa itu? Ayat berapa itu? Markus. Ya, ayat berapa itu Bang Jospen? Matius 15. Markus. Coba Markus 7:19. Matius 15. Nanti saya cek. Markus sabar dulu. Coba izinkan saya jawab Jospan dulu. Silakan. Ya. Markus, kau ada Alkitab enggak?
Saya tinggal, kalau Alkitab saya masih bisa cari nih. Nah, coba kau buka di Kisah Para Rasul 10 ayat 9 dan berakhir pada ayatnya yang ke Oke, sebentar. 16. Mana Alkitab? Jadi untuk Marcel paham dulu ya Marcel. Jadi Anda ini dihukumi oleh Yesus ini ya. Yesus mengatakan begini. Di Markus 7 nomor 6 dikatakan begini. Jawab Yesus kepada mereka. Ini kepada Marcel nih yang tidak paham Bible. Dia bilang apa? Benarlah nubuat Yesus. Sabar dulu. Ini Berapa kau bilang? Markus 7 nomor 6 saya ajari gitu kan di ayat berikutnya. Ini kan berlanjut ini ceritanya. Bal. Saya, Dulu, Ya, Bal. silakan. sabar dulu lah. Saya mau coba saya memahami tentang pemahaman Yesus tentang tadi adat istiadat. Kan tadi di ayat 5 berbicara tentang nenek moyang. Dijawab oleh Yesus. Paling banyak kau. Saya baru bicara loh. Kau obat aja kau, sabar, ini ada mau baca dulu dalil yang makanan. Iya dia lagi cari, sebentar dia cari, saya baca dulu ini. Saya udah siap. Jadi di sini di ayat 5 ini tentang apa? Tentang nenek moyang. Jadi nenek moyang. Makanya di sini Yesus di ayat mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis. Tadi juga itu masuk. Konteks firman. Sabar dulu, jangan alos kebiasaan. Alos saya tendang kamu dari Komal ini kalau kau ribut terus. Ini kita berlanjut ini yang Bang Jospen bilang. Di ayat 5 berkata gini, orang-orang Majusi ini berkata, mengapa mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetap makan dengan tangan najis. Apa kata Yesus? Untuk si Marcel, termasuk Marcel nih. Jawab Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, orang Farisi, Marcel. Hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ini Marcel. Ini Alos ini. Jadi kalian ini adalah orang-orang munafik yang pura-pura memuliakan Yesus tapi tidak mengikuti ajaran Yesus. Gampang kok ini. Gampang sekali loh Bible ini. Bang Jospen loh buktinya muridku itu loh Bang Jospen ini. Kalian nih. Tertib dulu. Saya sapa dulu, Gurunda. Assalamualaikum, Bang Joma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian. Iya, gantian. Iya, gantian. Silakan Gurunda, kasih pencerahan dulu Gurunda. Mohon izin ya teman-teman, habis itu lanjutkan diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran datang belakangan untuk menjelaskan kepada kita manusia yang mendapatkan rahmat, hidayah, berkat, dan kesempatan untuk mendapatkan hidayah. Dalam surah Sad ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru Sebentar. ayatihi waliyatazakkarul ulul albab. Waliyatazakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Untuk itulah kenapa di dalam Al-Quran dikatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Kenapa tidak ada paksaan? Karena katabayyana kata Allah. Katabayyana yanar rusydu minal ghayy. Karena di Islam itu sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Faman yakfur bit-tagut wa yu'min billah faqadistamsak bil urf. Jadi jelas kalau dalam Islam itu tidak ada paksaan disebabkan karena di Islam itu sudah sangat jelas mana yang benar, mana yang sesat, siapa yang ingkar, siapa yang beriman. Itu sudah sangat jelas. Jadi yang mau beriman silakan beriman, yang mau kufur silakan kufur. Tidak ada paksaan karena sudah sangat jelas semuanya. Nah, tadi sempat saya dengarkan terkait dengan makanan haram dan halal. Bukan yang masuk ke dalam mulut ini yang najis. Saudara Kristen harus membedakan dulu antara haram dan najis. Bedakan najis itu yang mana, haram itu yang mana.
Karena kalau Anda mengatakan bahwa segala sesuatu yang masuk dalam mulut itu adalah halal, tidak haram, maka itu bahaya, Bang. Kenapa bahaya? Karena di dalam kitab yang Anda pegang, di dalam kitab Yesaya nomor 36, nomor 12, di situ dicontohkan bagaimana makan tai sendiri dan minum kencing sendiri. Apakah boleh kemudian orang Kristen mempraktekkan itu? Karena yang masuk ke dalam mulut itu tidak najis, berarti bisa makan apapun. Seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 36:12. Bahkan kalau kita lihat Yeskiel 4:15, Tuhan pencipta langit dan bumi di situ diberitakan mengizinkan bakar roti pakai tai sapi sebagai ganti tai manusia. Nah, apakah betul di agama Kristen itu boleh melakukan hal-hal seperti ini? Karena ini penting untuk kita kaji. Kalau di Islam yang hitam-hitam, yang putih-putih. Untuk itu, sekali lagi saya katakan, kenapa di Islam itu tidak ada paksaan? Karena di Islam itu penggarisannya sudah sangat jelas. Mana yang kemudian jalan benar, mana yang jalan sesat. Nah, sebenarnya ajaran yang didatangkan oleh Yesus pun demikian adanya. Hidup kekal adalah mereka yang mengenal Tuhan satu-satunya. Tuhan satu-satunya ketika dikenal artinya bukan mengenal wujudnya, tapi mengenal perintah-perintahnya, mengenal aturan-aturannya, mengenal ketetapannya, mengenal hukum-hukumnya, mengenal larangan-larangannya. Itu yang dimaksud hidup kekal. Ketika mengenal, maka mentaati, menjalankan kemudian apa yang diperintahkan oleh Tuhan tersebut yang satu-satunya ini. Oleh karena itu, ada hal apa saudara-saudara kami Kristen ketika kemudian Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal pencipta langit dan bumi sebagai satu-satunya Tuhan, tetapi satu-satunya Tuhan yang telah mengajarkan kepada Bani Israel sebuah aturan ini kenapa malah dilanggar gitu loh. Apakah ini bertanda bahwa saudara-saudara Kristen tidak mengenal Tuhan satu-satunya ini sehingga sembarangan di dalam menjalankan sebuah hukum agama? Silakan. Ya, sebelum ke Kristen sebentar, Terima sebentar kasih Pak ya Bang Mutasir. Suma. Ya, sebentar satu persatu ya teman-teman. Ya, satu persatu, sebentar. Penjelasan seperti Ya, khotbah. sebentar dulu. Kalau di saya penonton di bawah ya, suara gurunda itu normal. Tapi banyak komentar di bawah suara gurunda kecil. Suara kecil. Kalau di saya normal, di Bang Baal normal nggak? Iya, enggak tahu komalnya atau apa. Saya saya tidak tahu normal. komalnya atau apa, tapi memang tidak seperti biasa. Gitu aja laporan saya. Waduh, Marcel Suaranya mana kecil. Marcel? Bang, Ya. Tidak seperti biasa komalnya atau Bang Jumanya saya. Sampai saya nih pakai headset tapi dipakai full saya untuk mendengar ini. jelas Oh ya? dia mengakui Si, kalau Yesaya udah bagus kan? tadi itu. Mungkin komalnya Bang Juma. Enggak, Bang Juma enggak, komalnya enggak, enggak seperti biasa. Bisa jadi. Karena saya kalau mendengarkan di sini besar. ini besar. Saya mendengar gurunda besar kok. Saudara, boleh gue sesuai tema enggak? Logiska Tuhan mati. Dan namanya Mesias, paling mereka akan mengenal Mesias itu kan datang sebagai manusia dan bangkit. Jikalau siapa yang tidak mengakui dia adalah antikristus dan penyesat. Apakah saudara-saudara di sini mengakui enggak? Kalau Mesias datang sebagai manusia, disalibkan dan bangkit. Saudara, kalau saya menjawab itu, dudukan dulu perkara Mesias. Tegaskan dulu sebab Mesias itu apa? Keselamatan kepada Bapa. Tidak ada Iya. jalan kepada Bapa kalau tidak melalui Mesias. Mesias Kau ini melalui apa siapa dulu? maksudnya? Mesias ini Mesias apa yang dulu? diurapi. Apa percaya yang kepada diurapi? seluruh dunia. Kalomang, padale, kura-kura ninja, atau apa yang diurapi di situ? Ya udah, kau pikir-pikir aja sudah. Mau menyesatkan orang, menyesatkan aja kau itu. Enggak, di situ harus jelas dulu, Bang. Apa yang diurapi ini apa? Di kitab kamu nggak ditulis ya? Ya, saya bertanya yang diurapi ini apa supaya Ya, Anda itu Yesus tegas. Kristus. Yang Nah, diurapi. siapa ini? Maksudnya Orang Yesus Yahudi. Kristus itu Berapa kan dari itu kan Israel? manusia Yang kan ya? tersalib di Golgota dan semua percaya kepada begitu. Dan Manusia bangkit pada kan? hari yang ketiga. Iya, kau percaya nggak dia mati? Manusia kan? Kau percaya nggak dia mati? Mau Saya membuktikan ulang. sebagai anggota Saya ulang. politik Manusia itu kan tidak? ini yang mati ini manusia kan? Kau main-main sudah, tinggal jawab saja. Stop kayak orang bebal gak ini. Tinggal jawab saja. Kau mengakui atau tidak?
Manusia kan yang mati ini? Ya, engkau sendiri Ya mengatakannya. sudah Berarti manusia. Ya nggak apa-apa. Yang penting jangan Tuhan ya. benar. Iya, kalau Jangan engkau sendiri mengatakannya ya berarti sudah habis kelar. Jangan ya. seperti penyesat. Ya Iya. udah berarti yang mati adalah manusia, yang keluar dari kubur juga manusia. Berarti yang Anda sembah manusia kan? Bapak itu sendiri mengatakan saat Filipus bersaksi kepada dia. Maksudnya apa ini, Bang? Tunjukkanlah Bapak kepada kami. Kenapa kau nggak tahu tentang kitab kita ya? Kau masih mau belajar lagi ya? Saat Filipus Maksudnya bersaksi kepada Bapak. maksudnya kepada Yesus tunjukkanlah Kristus, Bapak kepada kami, habis itu ditunjukkan nggak Bapak itu? ditunjukkan siapa yang sudah melihat aku? Dia sudah melihat Bapak. Engkau berkata engkau Oh, mendengar jadi suara siapa Tuhan yang Allah di membunuh mana, aku, saudara? membunuh Bapak gitu? Cuma perkataan Sang Firman yang kekal. Kau mengerti itu enggak? Siapa yang membunuh aku berarti membunuh Bapak gitu? Kau tidak tahu pengenapan dan kitab para nabi dan rasul-rasul. Baiknya saudara jangan ngawur. Saudara diskusi itu kita pakai akal kan gitu. Kan melihat Dosa aku diskusi dengan adalah orang melihat bebal akan ditanya ulang-ulang terus-terus itu. Semua sudah melihat tergenap itu. melihat aku, Anda maknai melihat Bapak, berarti membunuh aku, membunuh Bapak, begitu ya? Ya, nanti itu orang-orang yang tikam dia punya lambung, nanti semua akan dikumpulkan, akan bersaksi, akan melihat kemuliaan. Bukan itu masalahnya. Yang dibunuh ini pencipta langit dan bumi gitu maksudnya. Kenapa kau harus tidak percaya? Percaya saja. Bukan iman masalah saja, percaya tidak percaya, saudara. Ini kita berbicara mengenai logika. Berarti Pakai membunuh, hikmah, jangan kau pakai logika. Kau itu manusia membunuh, yang tidak membunuh mempunyai- Yesus, berarti membunuh Tuhan pencipta langit dan bumi gitu maksudnya. Membunuh itu adalah Tuhan Allah yang kau turun ke perjanjian Udah lama, seperti tetapi begitu, kau cari Bang, perjanjian semua. baru. Iya, maksudnya Itu apa ini ya, Bang? daging dan- Maksudnya apa? Apa yang Anda ingin jajakan sebagai penganut agama Kristen kepada kami yang berakal sehat ini? Apakah membunuh Yesus sama dengan membunuh Tuhan pencipta alam semesta? Siapa mengatakan bahwa Yesus itu dibunuh? Saya tanya Anda dulu. Ya itu kan yang terjadi di dalam kitab saudara kan? Coba Anda tunjukkan dalil bahwa Yesus itu dibunuh. Loh, banyak dalilnya di kitab saudara kok Nah, Yesus ini dibunuh kok kan- sekarang menjadi berubah. Ini kan Kenapa yang sekarang Anda- jadi berubah? Yesus itu Cuma- dibunuh. Ah, Saya harus menjelaskan kepada Anda ya. oh iya, Yesus oke, itu boleh. menyerahkan diri kepada Bapa di surga. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Bukan Mm-mm. Yesus dibunuh. Berarti Yesus tidak diserahkan nyawanya kepada tentara Romawi, Anda bukan? sembarang aja Anda. Berarti Yesus tidak diserahkan Tanya. kepada tentara Romawi, betul? Pelajari firman Tuhan Alkitab itu dengan baik. Saudaraku, Yesus diserahkan menyerahkan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi atau diserahkan kepada tentara Romawi, mana yang betul? Dia menyerahkan kepada Bapa di surga pada saat Berarti terjadi bukan kepada penyerahan. tentara Sabar, Romawi. Sabar Bang Zuma. Jadi pada saat penyerahan nyawanya itu terjadi gempa bumi yang dahsyat. Ya, orang-orang mati dari kubur itu bangkit. Dari Oke. orang-orang kudus yang Pertanyaan percaya saya ya. sederhana loh abangku. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang di langit atau menyerahkan nyawanya Iya, kepada dia tentara menyerahkan Romawi? nyawanya. Ya Bapa, ke dalam Iya, tanganmu kuserahkan iya, saya sudah nyawaku. tahu kalau itu maksud Bukan saya. dia Dia dibunuh. menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang di langit atau menyerahkan nyawanya kepada Bapa yang adalah tentara Romawi, mana yang betul? Maksudnya Anda punya pertanyaan begini, maksudnya gimana sih? Anda tidak bisa membingungkan saya. Kalau Anda punya pertanyaan Yesus itu satu saudara jawaban untuk saya. Ya seperti Kalau itu, Yesus, dia menyerahkan saudara. nyawanya Saudara, kepada Bapa di surga. kalau Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa berarti dia terangkat ke langit. Tapi kalau Yesus mati di salib berarti dia menyerahkan nyawa kepada tentara Oh Romawi. tidak, itu yang Anda menjelaskan itu Anda keliru ya. Tidak saudaraku, tidak keliru saya. Kenapa? Karena sebelumnya Yesus kan berdoa. Sekiranya mungkin cawan ini bisa berlalu, Nah, maka itu sudah lain bukan lagi atas yang kehendakku, Anda bawa. Ini konteksnya sudah lain lagi, sudah lari tapi kemana-mana. atas kehendakmu. Ini Lalu sudah lari kemudian kemana-mana, malaikat Bang turun Suma. ke bumi memberikan kekuatan kepada Yesus. Artinya ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, Paham.
Berarti Bang Yesus Suma, membiarkan dirinya terangkat ke kalau langit. kalau Anda mengatakan demikian, Saya ulang lagi. pada saat sabar, pada saat imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat pada saat mau menangkap Yesus, Yesus mengatakan, aku juga bisa memanggil malaikatku Iya, untuk karena itu turun iblis. membantu Iblis kan aku. memang punya pasukan malaikat, Ya, bukan? bukan. Kalau Anda mengatakan Yesus iblis, Anda yang Bukan, iblis. bukan. Saya tidak mengatakan Yesus iblis. Saya Jangan mengatakan seperti itu iblis ya. punya malaikat. Saya nggak pernah mengatakan Yesus iblis. Anda yang mengatakan itu. Saya mengatakan iblis juga punya malaikat. Nah, sekarang yang ingin saya tahu dari saudara ini sebagai seorang Kristen. Sabar, ya, Bang Suma. Nanti kita lanjut. Saya baca dulu yang makanan haram dan tidak haram ini. Ya, makanya Supaya kenapa jangan- pergi ke situ Supaya tadi? jangan gini Bang Suma. Izinkan saya dulu baca. Kita kan pernah diskusi bersama ya. Itu halus tuh. Kita dua kan pernah diskusi bersama. Nah, izinkan saya dulu untuk menjawab pertanyaan Jovan ini. Jospan. Yang terkait makanan halal dan haram. Sesama Ya, Kristen boleh nggak? kenapa berdebat? Enggak, dia tadi kan juga menyatakan bahwa yang masuk ke dalam itu bukan makanan, ya. Jadi perlu Jadi saya apa? menjelaskan dulu, izinkan saya dulu ya supaya clear semua pertanyaannya. Iya, Yang terkait silakan. makanan. Oke. Ya. Ini jawabannya untuk kita semua. Di Kisah Para Rasul 10 ayat 9 dan berakhir pada ayatnya yang ke-16 ya, saya baca. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya, langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang berbentuk pada keempat sudutnya. Ia diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, ini penglihatan Petrus. Terus mana? Jadi semua makanan itu sudah dihalalkan. Apa yang dinyatakan Allah halal tidak boleh dinyatakan oleh manusia haram. Jadi Josvan, saya sarankan Anda untuk membaca firman Tuhan dengan teliti ya. Jangan Anda berkomentar yang aneh-aneh. Ya, Boleh saya tanggapi nih? itu saja buat Saya dulu, Josvan. Bang Bima, saya dulu. Iya, silakan Bang. Oke. Saya tanggapin apa yang dibilang dia. Di ayat 17 baca baik-baik ya, ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Cornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Simon. Nah, Petrus, kita nggak boleh menafsirkan apa yang ditulis Alkitab. Biarkan Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Kita baca di pasal 11, Kisah Para Rasul 11 ayat 1. Kita mulai dari situ. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman. Ayat 2. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih paham pendapat dengan dia. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka. Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya,
Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi. Dan aku melihat turunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang menjalar dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Tetapi aku berkata, tidak Tuhan, tidak. Sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku. Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari sorga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang, karena mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata roh kepadaku, pergi bersama mereka dengan tidak bimbang. Dan ke-6 saudara itu menyertai aku, kami masuk ke dalam rumah orang itu. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan sesuatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh istri rumahmu. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi, jika Allah memberitakan karunia-Nya kepada mereka sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah dia? Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi pasal 11 menafsirkan penglihatan Petrus yang mengatakan apa yang dinyatakan halal haram oleh apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu artinya apa? Pekabaran Injil itu telah diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak bersunat. Karena waktu itu di zaman Petrus ada batas tembok pemisah antara yang bersunat dan yang tidak bersunat. Jadi itulah menafsirkan firman yang sembarangan. Firman yang sembarangan. Firman yang sembarangan. Mana dia itu? Kau sembarang sekali kau. Baca pasal kau 11 ini itu. Kristen atau apa? Baca pasal 11 itu Itu saja beda menerangkan konteksnya. Pemerintahan firman lain, penglihatan Petrus lain. Kau sembarang aja kau. Ya sudah, usahamu itu kalau gitu. Kau. Itu. Ini Allah yang menyatakan sendiri apa. Pasal 10 ditafsirkan oleh pasal 11. Itu. Kau sembarang aja kau. Semacam ahli Taurat aja kau. Sekarang sekali kau jawaban ini. Ini saya harus tekan buat kau ya. Kau berubah ya. Konteks firman tidak bisa kau konteks langsung dengan ayat yang tadi Allah menyatakan penglihatan kepada Petrus. Lalu kau nyatakan di bawah itu pemberitaan firman. Itu beda konteks. Anda paham gak? Ini Allah yang memberi penglihatan sendiri kepada Petrus. Lalu Anda mau bantah lagi dengan ayat 11. Kau ini sembarang kau. Jadi itu yang harus Anda paham. Saudara Alos sendiri tahu dari mana kalau kisah ini adalah firman Tuhan? Ini kan cuma karangan Lukas. Aduh, Anda lagi mulai masuk Juma. Jelaskan apa ke yang saya, sudah Bang. dibukukan, apa yang sudah Jelaskan dibukukan ke itu saya, kita percaya sebagai Alkitab bagaimana- firman Tuhan. bagaimana Anda Anda tidak bisa mengatakan- merubah itu. Anda tidak bisa merubah. Bagaimana Anda Nah, bisa itu berarti kita mengatakan Kita akan terus sampai pagi. saudara Anda tidak bisa merubah. jangan bicara sendiri, jangan bicara Alos, sendiri. gantian. Jangan bicara sendiri, saudara. Saya bertanya, Kemarin aja dari saya mana punya Anda pertanyaan. tahu? Saya punya pertanyaan aja kok. Dari mana Anda tahu Kemana-mana. karangan daripada Lukas ini adalah firman Tuhan? Kalau nggak Jawab, tertib saya tidak bisa turunkan. jawab. Kalau nggak tertib saya turunkan ini. Suratnya Waduh. Lukas ini hanya catatan-catatan Lukas aja yang dihasilkan dari penelitian yang disusun kembali untuk dipersembahkan kepada seorang kaisar bernama Theophilus. Lantas Anda mengatakan firman Tuhan, hampir bacot-bacotan sama sesama Kristen.
Ya, Anda mempertahankan sebuah karya dari seorang Lukas, Anda menganggap itu firman Tuhan. Dari mana dasarnya? Ada enggak pengakuan Lukas kalau yang ditulisnya itu adalah firman Tuhan? Ada enggak pernyataan Lukasnya? Lukas mengatakan bahwa dia menulis firman Tuhan. Yang penyampai firman itu Yesus. Yesus, kami mengenalnya Isa alaihi salam. Itu yang penyampai firman, bukan Lukas. Ini harus diluruskan ini teman-teman Kristen. Kitab Lukas atau kitab Kisah Para Rasul, buku kedua dari catatan Lukas yang tidak dikenal siapa orang ini, itu tidak pernah menjelaskan dirinya kalau yang dituliskan itu firman Tuhan. Jadi Anda jangan sampai mati-matian, maki-maki sesama Kristen, jangan. Hanya karena mempertahankan dogma buta. Kamu jangan begini, ini firman Tuhan matamu suwe. Dari mana Anda mengatakan itu firman Tuhan? Anda menganggapnya firman Tuhan, oke. Tapi ketika Anda ditanya, apa dasarnya Anda mengatakan itu firman Tuhan? Sementara itu kisah yang disusun oleh orang yang bernama Lukas yang adalah asisten Paulus. Kalaupun ada kebenaran yang sampai di dalamnya, ada kebenaran yang diceritakan di dalamnya, ya kebenaran sebagai cerita, bukan kebenaran sebagai firman Tuhan. Karena Lukas bukan penerima firman dan Lukas bukan penyampai firman. Yang penerima firman itu Yesus dan penyampai firman juga adalah Yesus. Coba, inilah yang Al-Quran datang. Sehingga Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin, kata bayyana rusydu minal ghayyi. Kenapa Islam itu tidak memaksakan? Karena Islam menyerahkan. Ini hitam, ini putih, ini coklat, ini biru. Jangan kau anggap hitam yang putih, jangan kau anggap putih yang hitam. Udah jelas semuanya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Tinggal kau telaah, tinggal kau pikirkan, tinggal kau renungkan. Hasil penjelasan daripada apa yang tertuang dalam Al-Quran. Tinggal kau periksa, kalau sesuai dengan akalmu silakan kau pilih. Ini belok kiri, ini belok kanan, ini lurus, ini maju, ini mundur. Nah kalau seperti ini, tidak jelas Lukas ini siapa. Apanya Yesus Lukas ini? Catatannya derajatnya apa? Sahih, doif, maudhu atau apa ini? Catatan Lukas ini. Yang kemudian disebut sebagai Kisah Para Rasul. Jadi jangan membabi buta memaki teman sendiri dengan mempertahankan argumentasi yang tidak berdasar kepada firman Tuhan. Catatan Lukas ini apa dasarnya? Saudara-saudara Kristen saya mengatakan itu firman Tuhan. Apa kata Lukas tentang catatannya? Inilah firman Tuhan. Begitukah? Mana itu tertulis? Enggak ada. Theophilus yang mulia. Aku melihat banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka saya terpanggil untuk menyusunnya kembali. Firman Tuhan itu rupanya. Ayo saudara-saudaraku, saatnya kita belajar untuk jujur terhadap kebenaran meskipun kebenaran itu pahit. Silakan. Ya, firman Tuhan itu kan ada yang menulis, Bang Juma. Iya, tahu siapa yang menulis? Iya, siapa yang menulis firman Tuhan? Ya, dari mana Anda tahu bahwa yang ditulis Lukas itu firman Tuhan? Siapa yang ngajarin ente? Firman yang ngajarin Tuhan siapa? itu kan ada yang menulis. Saya ya kan? tahu. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang tanya? Siapa yang sampaikan? menuliskan firman Tuhan? Bukan begitu. Siapa yang ajarkan Anda kalau yang ditulis Lukas ini adalah firman Tuhan? Itu pertanyaan saya. Firman Tuhan itu ada yang menulis. Sekarang Saya kita paham kalau itu, saya paham. Saya sangat ngerti. Orang idiot Lah pun ya, paham. kita cari tahu siapa yang menuliskan. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan, siapa yang menghantarkan pemahaman kepada saudaraku ini bahwa yang ditulis Lukas itu adalah firman Tuhan? Lukas itu kan Injil. La haula wala quwata illa billah. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan saudaraku ini bahwa yang dicatat oleh Lukas, orang yang tak dikenal oleh Yesus ini adalah firman Tuhan? Tidak ada yang mengajarkan karena Ya, Lukas berarti itu Anda Injil. ngarang sendiri. Berarti Anda ngarang sendiri. Sedangkan Yesus sendiri berkata apa sebagai penerima firman? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri.
Nah, apa yang aku katakan Nah. adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu Yesus. Anda Ini Lukas. Lukas Anda tahu dasarnya perkataan Yesus dari mana? Anda tahu perkataan Itu Yesus dari mana? dari cerita-cerita pengarang. Alamak. Cerita siapa? Ceritanya siapa? Wartawan yang menceritakan setelah mereka mengumpulkan berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Iya, lampau. siapa Yang dia? Dia siapa? Kita nggak tahu, dia hanya wartawan lepas yang tidak dikenali oleh Yesus. Anda tahu dari mana? Dari catatan-catatannya, Catatannya siapa? catatan wartawan itu. Iya, siapa wartawan itu? Itu yang Anda sebut Lukas. Berarti Anda membaca, Iya. mengetahui perkataan Yesus dari Lukas. Ya, benar sekali, pintar Ya. sekali, pintar. Yang dikatakan Yesus itu- sabar dulu. Yang dikatakan ini- Yesus itu firman atau bukan? Sabar saudaraku, gantian kita pelan-pelan. Wartawan tersebut menceritakan bahwa Yesus berkata, Yohanes 12 nomor 49. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang disampaikan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi Berarti perkataan Yesus itu firman bukan? menurut wartawan, Yesus berkata ucapan Yesus itu firman yang diterima Tuhan, yang diterima dari Tuhan. Sekarang Berarti pertanyaan saya balik. Sekarang ketika pertanyaan Lukas menuliskan perkataan Yesus, tulisan Lukas itu firman Tuhan bukan? Oh bukan. Loh, perkataan Yesus itu yang dicatat Lukas itu kan firman Tuhan. Perkataan Yesus adalah perkataan Tuhan menurut wartawan. Nah, setelah wartawan memberikan narasi, Yesus berkata, si pewarta ini tidak sedang menuliskan firman Tuhan, tetapi sedang menuliskan sabda seorang nabi yang menceritakan sabdanya terkait dengan firman Tuhan. Berarti isinya firman Tuhan atau bukan sabdanya itu? Isinya adalah catatan-catatan pengarang yang menceritakan tentang oknum bernama Yesus yang katanya sedang menyampaikan firman Tuhan. Berarti yang dicatat itu firman Tuhan atau bukan? Bukan, itu narasi pengarang. Kan perkataan Yesus yang firman Tuhan itu kan dicatat. Betul, tapi Berarti ketika firman itu dicatat, catatan itu adalah catatan tentang firman Tuhan. bukan salah. Catatan itu adalah narasi pengarang yang menceritakan tentang sosok Rasul yang sedang menyampaikan firman Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Iya. Sekarang Sampaikan saudara begini, firman, sifatnya kan firman. saudaraku Lintang, Anda hadir di kalau situ. Al-Quran itu perkataan Muhammad kan. Jangan bicara sendiri, boleh? Itu juga dicatat oleh sahabatnya, sama saja. Boleh enggak Anda jangan bicara sendiri? Jadi gini saudara Lintang hadir pada zaman abad pertama. Ya, kita Lalu saudara gantian Lintang, TikTok kan. iya, dengarkan saya dulu. Saudara Lintang hadir di abad pertama. Kemudian saudara Lintang tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kemudian saudara Lintang melakukan penyelidikan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di antara peristiwa itu ada yang bercerita tentang Yesus. Anda yang tidak pernah bertemu dengan Yesus, lantas Anda menuliskan tulisan Anda berdasarkan kesaksian-kesaksian orang yang Anda temui, membahas tentang bagaimana Yesus berkata, bagaimana Yesus memberikan suatu instrumen keadaan yang ada pada zaman itu. Tapi orang ini tidak hadir pada saat itu, hanya mendengarkan cerita-cerita. Pertanyaan saya, apakah catatan Anda adalah catatan firman Tuhan? Tentu saja, karena perkataan yang dicatat itu perkataannya Yesus yang bersifat firman Tuhan. Oke. Berarti Anda ini rasul. Rasul itu kan apostolos, diutus. Apakah kemudian Lukas diutus? Dia masuk dalam 70 murid. Saya tanya, apakah Yesus mengutus 12 muridnya dan diantaranya ada Lukas? Tidak ada di 12 Tidak itu Lukas. ada.
Tidak ada. Sekarang ketika Anda pun mencatat pada saat itu dan Anda tidak dikenali oleh Yesus, Anda hanya menarasikan sebuah cerita yang Anda susun berdasarkan hasil penyelidikan. Apakah catatan Anda boleh dikatakan sebagai firman Tuhan? Tentu saja. Oh tidak, Anda sedang mencatat sebuah tulisan yang Anda sangka firman Tuhan. Yang disebut firman Tuhan itu, saudaraku, adalah yang terlontar dari mulut Yesus. Itu yang disebut firman Tuhan. Betul, dan Lukas mencatat itu kan. Dari mana Anda tahu kalau yang dicatat Lukas itu adalah yang terlontar dari mulut Yesus? Karena Lukas itu mendapatkan dari saksi mata dan pelayan firman. Saksi mata itu yang melihat. Saksi mata siapa? Siapa? Coba sebutkan saksi matanya siapa? Saksi matanya siapa? Ya, kalau menuliskan tentang Maria, tentu saksi matanya Maria. Iya, di mana Lukas bertemu Maria? Di mana Lukas bertemu Maria itu di mana? Lukas itu kan hidup pada zaman yang sama. Di mana Lukas bertemu Maria? Di mana Lukas bertemu Maria? Bertemunya itu kan tidak dituliskan, Bang. Ya, berarti tidak bisa disebut sebagai firman Tuhan karena terputus mata rantai pemberitaannya, terputus dari Maria. Hah? Kesaksian siapa? Lukas mencatat sanadnya. Lukas mencatat sanadnya sendiri, dia melalui. Iya, sanadnya sendiri, ngarang sendiri, berarti itu karangan dia sendiri yang tidak bersanad. Sekarang apakah Maria bertemu Lukas? Tidak. Lalu dari mana Lukas menceritakan Yesus? Tahu dari mana kalau tidak bertemu? Nah, justru itulah yang saya bertanya. Makanya Lukas menceritakan, Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha. Banyak orang berusaha. Berusaha apa? Menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki, Lukas menyelidiki. Dengan seksama dari asal mulanya. Seperti itu kan. Nah, lantas Anda mengatakan itu firman Tuhan. Peristiwa dari kejadian yang terjadi itu kan ada banyak orang yang mau menyusun cerita lah istilahnya. Lalu Anda datang mengatakan untuk itu firman membuat Tuhan. Hasil penyelidikan Anda katakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu kan materinya, ucapan Ya, Yesusnya. sekarang Yesus ketika menyampaikan firman Tuhan, apakah melakukan penyelidikan? Yesus tidak melakukan penyelidikan lah. Kenapa bisa dia tidak melakukan penyelidikan? Karena menyelidiki apa? Dia tidak menulis. Enggak, maksud saya kenapa Yesus tidak melakukan penyelidikan? Karena dia tidak menulis. Lah, karena dia adalah penerima firman. Dia yang menerima firman itu, maka dia juga yang menyampaikannya. Maka dia tidak perlu melakukan penelitian. Kenapa dia tidak melakukan penelitian? Karena wahyu itu datang kepadanya. Bisikan wahyu itu datang. Ilham wahyu itu datang kepadanya. Jadi dia tidak perlu melakukan penelitian. Maka apa yang disampaikan oleh Yesus itu firman Tuhan. Ya, firman Tuhan yang dikatakan Yesus disampaikan ke siapa? Kepada murid-muridnya. Lah, terus murid-muridnya menuliskan kan? Tidak ada muridnya Yesus menulis, tidak ada. Yohanes, penulis buku Yohanes bukan murid Yesus. Terus muridnya Yesus siapa? Muridnya Yesus kan cuma 12. Iya, di ada antaranya, Yohanes apa enggak di situ? Di antaranya Filipus. Tapi Yohanes, penulis Yohanes bukan murid Yesus. Yohanes itu muridnya Yesus atau bukan? Ada memang murid Yesus namanya Yohana, memang ada. Ada Yahya, ada. Sekarang permasalahannya penulis buku Yohanes itu bukan murid Yesus. Kalau Yahya itu nabi pembaptis, bukan murid Yesus. Iya, tahu. Tapi saudara harus tahu bahwa Yahya juga yang bukan pembaptis juga itu adalah murid Yesus.
Nah, itu Yohana itu. menuliskan nggak? Menuliskan tentang Yesus. Sekarang begini kawan, penulis buku Yohanes itu bukan murid Yesus, titik. Terus dia muridnya siapa? Kita tahu siapa pengarang Yohanes itu, kita tidak tahu. Hmm. Belakangan baru dikasih kemudian nama Yohanes agar dianggap murid Yesus. Ya memang semua Injil kan enggak ada nama pengarangnya. Nah memang, itu makanya. Ya, tapi kan Belakangan- cerita-ceritanya itu kita tahu kan personilnya siapa belakangan aja. di baru dikasih nama biar keren. Padahal Enggak, kalau Anda isi di isi isinya apa? itu kan kelihatan. Apanya? Isi apanya? Murid yang dikasihi seperti itu kan itu kode. Kode apa? Ya Kode kode. apa? Kode apa? Murid yang dikasihi. Murid yang dikasih kan ada 12, satu berkhianat. Tinggal Lah iya, 11. pasti Nah, ada terus yang Coba buktikan paling kepada dekat saya. dengan Yesus kan ada itu. Coba saudara Paling buktikan dekat dengan kepada Yesus saya. kan ada itu. Penulis buku Yohanes ini adalah murid Yesus. Buktikan kepada saya. Saya harus baca di mana dia? Yohanes 1 kah? Yohanes 2 kah? Yohanes 3? Yohanes 4 atau di mana? Buktikan kepada saya. Oh iya, saya perlu buka data, Ya, saya mana? nggak siap data. Ya, silakan. Harusnya Anda langsung tunjukkan. Ini loh muridnya Yesus tertulis di sini. Mana? Tidak ada. 4 kitab kanonik Anda bisa cari itu, dengan clue murid yang dikasihi. 4 kitab kanonik itu 4 penulisnya bukan murid Yesus. Lukas, Markus, penulis Matius tidak diketahui sampai sekarang siapa penulisnya. Hanya dikira-kira Matius. Begitu juga penulis Yohanes tidak diketahui sampai sekarang siapa penulisnya. Hanya dikira-kira Yohanes. Makanya saya katakan maaf nih. Kitab saudara itu tidak sampai pada level firman Tuhan kawan. Hanya penyelidikan yang dilakukan oleh penulis yang menceritakan tentang orang yang ditengarai bernama Yesus Kristus. Makanya ceritanya itu ada bercerita tentang Yesus anak Maria, ada bercerita tentang Yesus yang dinubuatkan Yesus anak Maria akan datang untuk menggantikan posisinya. Memakai namanya, menyesatkan banyak orang, dan seterusnya. Itu dirangkum di dalam kitab saudara. Nah, karena Anda sudah